Pernahkah kalian mendengar ajang balapan mobil yang digelar selama 24 jam penuh? Balapan mobil dengan nama 24 Hours of Le Mans atau Le Mans 24 jam merupakan salah satu balap mobil tertua di dunia yang sudah ada sejak tahun 1923 dan masih dipertandingkan hingga saat ini. Di sini bukan hanya ajang balap yang mengutamakan kecepatan, tetapi juga ketahanan mobil dan para pembalap di balik kemudi. Berbeda dengan balapan lainnya yang hanya melahap 50-70 putaran. Balapan mobil Le Mans 24 Hours dilakukan selama 24 jam penuh dan dapat melahap ratusan putaran. Biar lebih kenal dengan balapan ini, mari kita simak beberapa fakta soal balapan Le Mans 24 jam. Ajang balap Le Mans adalah hasil dari gagasan 3 tokoh balap, yaitu George Durand, Charles Farouk, serta Émile Coquelle di sela pameran otomotif Salon de l'Automobile di Paris tahun 1922. Ide yang muncul pada saat itu adalah menyelenggarakan ajang balapan mobil yang tidak hanya adu kecepatan, melainkan juga adu ketahanan mobil. Balapan juga menjadi ajang uji kekuatan kualitas mobil secara keseluruhan selama 24 jam non-stop. Baik perangkat-perangkat yang sudah dipasang maupun ajang mencoba modifikasi masing-masing pabrikan, yang tentunya berguna untuk pengembangan mobil-mobil komersial yang mengikuti ajang ini. Regulasi dan ajang yang sepakat dinaungi oleh Automobile Club de Louis atau disingkat ACO. Sementara untuk trofinya disediakan oleh Coquelle berupa trofi La Coupe Rouge Whitworth yang merupakan nama perusahaan impor Coquelle. Ketiganya juga sepakat bahwa yang diperbolehkan mengikuti ajang balapan ini adalah mobil pabrikan berbodi touring. Alasannya adalah karena disesuaikan dengan misi uji daya tahan mobil dan para pembalap, bukan untuk melihat siapa yang lebih cepat. Ajang itu akhirnya bisa terlaksana dengan nama resmi Grand Prix de Endurance The 24 Hours. Dan pertama kali dilaksanakan pada 26 sampai 27 Mei 1923. Debut balapan Le Mans 24 jam diikuti oleh 33 mobil dari 17 pabrikan yang berbeda, di mana masing-masing mobil dikendarai oleh 2 pembalap secara bergantian. Pada saat itu balapan dimulai pada 26 Mei jam 4 sore dan berakhir pada 27 Mei di waktu yang sama. Pemenang pertamanya ialah André Lagacé dan René Léonard yang mengendarai mobil Chennat Wachter 3.0 S4 dan berhasil menyelesaikan 128 lap atau 4 lap lebih baik dari duet Christian Dauverdien dan Raoul Bachmann di mobil dengan merek yang sama. Balapan 24 jam yang dilakukan bukan semata-mata hanya menarik minat penonton saja, tetapi balapan ini juga menguji ketahanan mobil khususnya para industri otomotif. Balapan ini akan membuktikan daya tahan, kehandalan, kualitas, dan kinerja mesin dari masing-masing pabrikan. Le Mans 24 jam terdiri dari 4 kelas yang berbeda, namun berlomba pada satu sirkuit yang sama secara bersamaan. Bisa dibilang ini adalah balapan 4-in-1. Secara singkat, kelas pertama adalah LMH atau Le Mans Hypercar. Dulunya kelas ini bernama LMP1 atau Le Mans Prototype 1. LMH merupakan kelas yang diisi oleh mobil prototype atau mobil yang dibangun dari nol khusus untuk balap dan bukan berbasis mobil produksi massal. Kelas ini merupakan kelas yang paling tinggi di Le Mans 24 jam. Yang kedua adalah Le Mans Prototype 2 yang merupakan kelas di bawah Le Mans Hypercar. Berbeda dengan Le Mans Hypercar di mana tim dapat membangun mobil dengan mesin dan sasis bikinan mereka sendiri. Tim di Le Mans Prototype 2 hanya dapat memilih sasis dan mesin dari pabrikan yang ditentukan oleh FIA yang merupakan regulator WEC. Kelas ketiga adalah Le Mans Grand Touring Endurance Pro. Pada kelas ini mobil yang digunakan berbasis mobil produksi massal yang berjenis Grand Touring, dan pembalap yang merupakan pembalap yang memiliki sertifikasi profesional. Yang terakhir adalah Le Mans Grand Touring Endurance Amateur. Kelas ini merupakan kelas di bawah Le Mans Grand Touring Endurance Pro dengan kategori pembalap yang lebih rendah. Mobil pro dan amateur hanya sedikit berbeda. Biasanya mobil untuk kelas amateur menggunakan mobil kelas pro pada tahun sebelumnya. Yang pertama kita mulai dari kelas tertinggi, yaitu Le Mans Hypercar.
Berat minimum yang diperbolehkan untuk kelas hypercar adalah 1030 kg. Output tenaga maksimum mencapai 671 horsepower. Untuk kelas hypercar, produsen ban yang digunakan dipasok oleh Michelin. Kelas hypercar memakai warna merah untuk nomor panel di bagian samping mobil. Waktu lap time tercepat di kelas hypercar berada di angka 3,30 menit. Yang kedua yaitu kelas Le Mans Prototype 2. Berat minimum mobil 930 kg. Dan mesin yang dipakai di kelas ini keluaran Gibson berkonfigurasi V8 4,2 liter dengan tenaga 600 horsepower. Kelas LMP2 memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebanyak 75 liter dan gunakan warna biru untuk nomor panel di bagian samping. Untuk panjang maksimal yang diperbolehkan mencapai 4.750 mm dengan lebar 1.900 mm. Produsen ban untuk kelas Le Mans Prototype 2 dipasok oleh Goodyear. Rekor waktu lap time-nya di angka 3,25 menit pada tahun 2017. Untuk kelas Le Mans GTI Pro dan Amateur menggunakan spesifikasi yang kurang lebih sama. Berat minimum mobil adalah 1.245 kg. Mesin yang digunakan ada dua, yaitu mesin turbo dan mesin NA. Untuk mesin turbo memakai kapasitas maksimal 4,3 liter. Sedangkan untuk mesin NA atau Naturally Aspirated berkapasitas maksimal 5,5 liter. Kelas Le Mans GTI Pro dan Amateur memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebanyak 90 liter. Le Mans GTI Pro menggunakan nomor panel berwarna hijau dan untuk Le Mans GTI Amateur menggunakan nomor panel berwarna orange. Ban untuk kedua kelas ini dipasok oleh Michelin. Dan untuk panjang maksimal yang diperbolehkan mencapai 4.800 mm dengan lebar 2.050 mm. Pada saat menjelang start, pembalap tidak duduk untuk menanti aba-aba dimulainya balapan, sebagaimana yang terjadi pada balapan lain. Tetapi semua pembalap justru harus berlari ke mobil masing-masing dari seberang garis start, lalu menyalakan mobil dan memulai balapan. Tapi ini tidak lagi dilakukan di era modern. Di era modern saat ini, pembalap langsung duduk di dalam kokpit mobil balapnya. Namun posisi mobil tetap seperti dulu yang berjejer di sebelah kanan lintasan. Pada ajang balap lainnya, jarak antara posisi 1 dan 2 mungkin hanya terpaut beberapa detik saja. Namun berbeda dengan Le Mans 24 jam. Yang punya rekor margin terbesarnya adalah 349,809 km. Hampir 350 km jarak antara juara 1 dan juara 2-nya. Ini terjadi pada tahun 1927. Ketika itu pemenang yang menggunakan Bentley 3-liter Speed melesat jauh dan meninggalkan posisi kedua yang menggunakan Samsung Grand Sport. Para pecinta balap pasti sudah tahu dengan istilah speed trap. Balapan Le Mans 24 jam mencatatkan rekor kecepatan lebih dari 400 km per jam. Ini terjadi di lintasan lurus sirkuit Unau-di-Rus yang terkenal memiliki panjang 5,8 km. Rekor tersebut dicatat pada tahun 1988 dan Roger Dorchi jadi orang yang memegang rekor tersebut. Untuk lap time tercepat Le Mans 24 jam terjadi di tahun 2017 yang dicetak oleh Kamui Kobayashi yang membawa Toyota TS050 Hybrid dan melahap trek dalam waktu 3 menit 14 detik,791. Indonesia patut berbangga karena dua pembalap Indonesia telah berlaga di ajang balap legendaris Le Mans 24 jam pada 11 sampai 12 Juni lalu. Pembalap pertama Sean Gelael bergabung dengan W Racing Team. Sean Gelael balapan di kategori Le Mans Prototype 2 yang berbagi kemudi dengan dua rekannya Robin Ridge dan René Rast. Di kelas LMP2 ini, Gelael dan kedua rekannya berstatus unggulan untuk bisa membawa pulang status pemenang di Le Mans. Sedangkan pembalap kedua asal Indonesia yang balapan di Le Mans merupakan pembalap senior, yakni Andrew Haryanto. Andrew Haryanto balapan di kategori Le Mans GTI Amateur bersama tim Hardpoint Motorsport. Andrew Haryanto mengendarai Porsche 911 RSR 19 bersama dua rekannya Alessio Piccirillo dan Martin Ram. Itulah tadi perkenalan singkat dari kami mengenai balapan Le Mans 24 jam.
Jangan lupa like dan subscribe channel Daily Motorsport Indonesia untuk video-video mengenai balapan Le Mans lainnya. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.